yakin semua orang Indonesia secara standar ilmiah awam saja itu semuanya akan menolak nasab Alwi. Bagaimana tidak ditolak? Nasab yang selama 550 tahun tidak dicatat tiba-tiba muncul sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmiah itu kan tambah satu, selain logis dia verifikatif dan juga harus pragmatis. Ada nggak manfaatnya? Kalau misalnya kita kaji, ini nasab Alwi ini banyak manfaatnya. Jadi sudah masuk dalam kategori kebenaran ilmiah secara mutlak. Bahwa kebenaran ilmiah itu pertama harus logis, dia harus masuk akal. Ini bagaimana masuk akal? Kitab-kitab 550 tahun yang ditulis tidak menyebutkan, tiba-tiba muncul setelah 550 tahun. Orang yang dulunya tidak ada riwayat Ki Ukit ini sebagai turunan daripada Syekh Hasyim Asy'ari, tiba-tiba Ki Ukit bikin status di Facebook dia sebagai cucu daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Ini bisa dimarahin oleh Teh Yeni, bisa dimarahin oleh Teh Alisa ini. Pemenang politiknya beda, gegering kok. Tapi kalau Ki Ukit ini tidak nulis di Facebook yang tidak orang banyak tahu hari ini, tapi dia nulisnya di buku harian, lalu 100 tahun lagi buku hariannya ditemukan oleh orang, ini bisa geger. Bisa geger. Orang masih bisa nanti. Bisa jadi Syekh Hasyim Asy'ari punya istri di Karanganyar. Oh, iya. Yang tidak diketahui oleh Teh Yeni dan Teh Alisa. Mbak Yeni ya. Saya ingatnya di Jawa Barat, di Banten. Mbak Yeni dan Mbak Alisa. Kalau hari ini ngaku langsung ditolak. Tapi kalau ngakunya nanti 100 tahun lagi kitabnya baru ditemukan, ini bisa saja menjadi perdebatan seperti saat ini. Ada yang mendukung Ki Ukit keturunannya nanti, ada juga yang menolak. Ini saya punya kitabnya Risalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari dikatakan anaknya cuma 1 Abdul Wahid, ya kan? 2 Yusuf, 3 tidak ada nama seperti leluhurnya Ki Ukit yang namanya Samlawi itu. Tidak ada Syekh Hasyim Asy'ari punya anak nama Samlawi. Tetapi ada aja pasti yang menjadi pendukung muhibbinnya. Apalagi kalau nanti 100 tahun lagi Ki Ukit cucunya ini jadi ulama besar yang jarang ngomong, diem aja. Orang-orang pasti ngedukung, banyak juga muhibbinnya itu. Dan ini akan menjadi diskursus. Seperti inilah nasab Alwiyah. Berarti intinya bahwa orang-orang besar itu selalu dicangkok banyak orang gitu ya. Begitulah. Kayak sekarang kan kasus banyak yang viral itu. Pak Presiden Soekarno aja itu diaku-aku di Sulawesi punya istri, di Jepara punya istri gitu loh. Berarti Sayyid siapa tadi? Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu dicangkok banyak orang gitu ya. Dicangkok pertama oleh keluarga Syarif Abdul Jadid dan itu tertolak. Yang kedua dicangkok oleh tidak hanya Mbak Lawi berarti yang nyangkok. Bukan. Ada lagi keluarga Syarif Abdul Jadid yang mencangkok dan itu tertolak. Kemudian dicangkok oleh keluarga Mbak Alwi, tertolak juga. Yang nyangkok berarti dua itu. Kewenangan KB. Kewenangan KB. Oh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Oke. Berarti yang karena ini keistimewaannya apa sih sebenarnya Sayyid Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu kok sampai dicangkok orang gitu loh? Apa karena hanya beliau Sayyid atau punya keistimewaan tersendiri gitu? Karena sejarahnya tidak jelas. Sayyid Ahmad bin Isa ini terakhir ditemukan sosoknya dalam kitab sejarah itu oleh At-Tusi dalam kitab Al-Ghaibah. Tahun 250-an dia sedang ada di Madinah. Dan setelah itu kabar beritanya tidak ada yang tahu. Dari sinilah orang-orang itu bisa untuk nyangkok, berspekulasi bahwa karena Ahmad bin Isa ini tidak diketahui setelah dari Madinah kemana, kemudian sebagian orang mengatakan dia hijrah ke Yaman katanya. Kamilah keturunannya. Padahal anaknya yang ada di Madinah kemudian pindah ke Irak, pindah ke Qum yang ada di Iran, dan mereka mencatat keluarga mereka sampai sekarang pun masih ada keturunannya. Lihat karangan kitab Syekh Zabarah, itu ada keturunan Ahmad bin Isa dari Muhammad, dari Husain, dari Ali, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa leluhur mereka Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed.
begitu. Oke, dari Baklawi kalau di Indonesia kan misalnya yang paling kondang Habib Pekalongan lah. Habib siapa? Habib Lutfi. Kalau dari marga satu yang nyangkok ke Said Ahmad bin Isa itu yang terkenal siapa itu? Dari marga apa? Yang nyangkok ke Said Ahmad bin Isa tadi kan Baklawi nyangkok ke Said Ahmad bin Isa. Semua yang ada di Indonesia ini semuanya Baklawi. Enggak, satunya lagi yang Syarif Abdul Jadid itu Syarif Abdul Jadid. abad ke-7 diberitakan keluarganya ingkirot. Artinya ingkirot tidak berketurunan lagi. Oh gitu. Tidak bisa dikatakan kualat. Iya, karena apa? Karena ya ini juga menurut saya skandal ilmiahnya Baklawi yang mengatakan Syarif Abdul Jadid itu ingkirot. Karena kalau tidak dikatakan ingkirot, maka keturunannya akan dicari orang untuk memverifikasi benarkah Baklawi ini keturunan daripada Syarif Abdul Jadid itu, saudara dari Syarif Abdul Jadid. Karena mereka kan mengaku saudara dari Syarif Abdul Jadid. Oh, iya. Makanya nyangkol ke situ. Tapi apa tuju ke sini sudah nggak ada keturunannya? Tidak ada keturunannya versi Baklawi. Oh, versi Baklawi. Versi Baklawi. Tapi sesungguhnya tidak tahu. Belum tahu ya. Belum ditemukan tahu. data tentang keturunan Syarif Abdul Jadid hari ini. Oke, Kiai. Yang jadi pertanyaan lagi, ini sebenarnya remeh-temeh ya. Orang di sini banyak yang bertanya, sebenarnya orang mengatakan tesis Kiai Imad itu sebenarnya tesis magister S2, kan ada SD, SMP, SMA, kemudian sarjana itu kan istilahnya lagi garap skripsi, ngono ta? Nah, S2 kan tesis. Kalau S3 doktoral kan tesis gitu. Apakah di sini yang dimaksud itu tesis semacam itu? Karena di sini banyak yang bingung gitu loh. Itu silogisme. Jadi tesis itu kesimpulan ilmiah. Kesimpulan ilmiah itu namanya tesis. Penentangnya namanya antitesis. Kalau sudah terjadi harmonisasi kesimpulan namanya sintesis. Nah, ini tesis itu ada kesimpulan ilmiah saya, begitu. Oh, berarti yang nyerang-nyerang Kiai Imad dari sudut pandang ilmiah, mereka dikatakan antitesis. Antitesis. Lah sudah ada sintesis belum? Belum. Oh gitu. Itu telur insya Allah. Kalau sintetis itu ada harmoni. Karena apa? Mereka tidak bisa membantah. Oke, makanya siapapun saya tegaskan, kalau ada orang yang bisa bicara ilmiah kayak gini, tak undang guys. Jeluk ragat piro tak ragat ini ngojo kemaki misalnya kudu private jet gitu. Saya siap ini. Loh, bondone pondok pitutur luhur kan nggih Nasrul Ilmi gitu kan. Kita kan penghamba ilmu. Lah siapa berani sini gitu loh. Minta amplop 15 juta gak apa-apa. Alhamdulillah Kiai ndak pasang tarif ini. Saya gak sebel karo Kiai karo mau balik atau Habib yang pasang tarif. Akhirnya wong melarat-melarat ini gak kuat ngeramuhke. Betul gak ini? Ruwet pokoknya ngene iki. Loh nek ono sing antitesis dari Kiai Imad, Mbah Habib, Mbah Jawa, Mbah Encik. Kalau di sini orang mengenai mau Jawa ngenten iki ngarani wong Arab itu encik iki. Mbah Encik, Mbah Jawa, Mbah Cina, Mbah Londo, Mbah Arab tak ragati. Misalnya omahe Jordan, tak tukone tiket, tak golekne hotel sing apik nek ra gelem turu nang kene. Saya tantang ini semuanya ya. Baik di YouTube kan di live radio to iki. Urip ra radio iki? Urip radio urip, YouTube ya urip. Ini tantangan terbuka nang pitutur luhur. Nggih, tantangan terbuka. Jeluk amplop genah-genahan ra apa-apa. Misale amplope 50 juta gak apa-apa. Oke, siap mboten? Siap ya. Tapi jangan rusuh loh ya. Jangan rusuh dan jenengan siap berjuang. Ojo istilahnya ora wani membela kebenaran. Betul? Betul? Nah, lanjut Mbah Kiai. Ngapunten iki yo ya, pati adab. Bagus ini. Mungkin yang lainnya, coba. Mungkin ada yang nanya yang lain. Monggo. Ini mic-nya. Pakai mic, Pak. Mana panitianya nih, tukang anterin mic. Oh, itu ada aja. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim ya mungkin masih awam masalah Habib, Syekh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan
antara keturunan itu kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan gengnya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati kudus khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara zat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, diantaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Utsman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam. Tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda.